Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bukunya Slavin ya. Kita masuk ke bab 9 ya. Buku Educational Psychology. Bab 9 itu membahas tentang grouping, differentiation and technology. Jadi kita akan berfokus pembahasan kita pada penggunaan teknologi di pendidikan ya, atau pembelajaran berbasis teknologi. Nah, nanti ada banyak ya, beberapa materi ini nanti akan kita cover semua, tidak langsung satu video ini akan kita bagi menjadi 4 bagian ya. Untuk materi kali ini kita akan berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pengajaran dan juga proses pengajaran di kelas ya. Baik, kita mulai saja. Nah, penggunaan teknologi dalam pendidikan ini ada beberapa catatan ya mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan. Jadi jika kita perhatikan, teknologi itu sangat berperan banyak ya dalam beragam kehidupan masyarakat gitu ya. Kita bisa melihat sekarang siswa itu bisa bermain game ya dengan mudah, dengan gratis. Yang dulunya itu online ya, offline, sekarang sudah bisa online ya, kompetisi dengan beragam pengguna gamer lainnya ya di seluruh dunia ya. Juga misalnya terkait komunikasi ya, sudah sangat mudah sekali ya, komunikasi audio visual ya melalui video itu sudah sangat hal yang sangat wajar sekali aja digunakan hampir sebagian besar masyarakat ya, sehari-hari gitu ya, menjadi bagian kehidupan mereka gitu ya. Namun perubahan teknologi ini menurut para peneliti itu belum terlalu berperan ya dalam transformasi pendidikan ya, paling tidak belum seperti yang diharapkan oleh para peneliti bidang pendidikan gitu ya. Nah, namun ini bukan berarti teknologi itu tidak digunakan di dalam proses pendidikan ya, atau dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi penggunaan komputer, gadget ya, sarana presentasi digital ya, itu sudah sangat wajar ya kita temui ya di pada kelas ya, di sekolah ya, pada level yang beragam ya tentu saja ya. Nah, juga siswa juga sudah terekspos oleh teknologi ya. Kalau dia pulang ke rumah juga terutama pada siswa yang mungkin sosioekonomi menengah ke atas ya, sudah penggunaan smartphone itu sudah sangat banyak kita temui gitu ya. Nah, namun demikian tadi ya, para peneliti itu masih melihat pengaruh teknologi itu belum transformasional gitu ya untuk proses pendidikan ya, masih secara gradual ya, misalnya bertahap ya, bisa mengubah inti dari proses belajar mengajar di sekolah. Nah, sebelumnya teknologi dalam pendidikan itu dipahami sebatas sebagai penerapan CAI ya, Computer Assisted Instruction ya. Jadi siswa itu mempelajari materi berbasis komputer ya, yang individualized, yaitu targetkan khusus untuk mereka gitu ya. Kemudian yang self instructional content ya, jadi materinya itu berdiri sendiri gitu ya, menginstruksikan mereka untuk melakukan sesuatu dalam proses pembelajaran itu ya. Nah, ini sebagai pelengkap dari pengajaran utama dalam kelas gitu ya. Nah, ini sebelumnya teknologi itu dipandang sebatas pada
ini computer assisted instruction gitu ya. Nah, sekarang penggunaan teknologi dalam pendidikan itu sudah semakin beragam ya. Misalnya guru menggunakan teknologi dalam pengajaran kelas untuk merencanakan pembelajaran ya. Kemudian untuk mempresentasikan materi di kelas itu sudah sangat sering sekali hal yang normal ya dalam proses pembelajaran itu ya. Siswa juga menggunakan teknologi untuk belajar ya, berlatih materi belajar ya, mengeksplorasi materi ya, mencari di internet sendiri gitu ya, berpartisipasi dalam simulasi ya, permainan gitu ya, juga dalam hal komunikasi yang mengerjakan tugas dan presentasi, semua ini melibatkan penggunaan teknologi gitu ya. Nah, guru dan staf administrasi itu juga menggunakan teknologi untuk mengerjakan tugas administrasi ya, seperti dalam asesmen ya, penyimpanan data, arsip gitu ya, pelaporan kinerja yang juga manajemen gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan teknologi ya di sekolah dan bukti-bukti ya terkait luaran pembelajaran ya untuk setiap pendekatannya gitu. Nah, teknologi dalam pengajaran di kelas itu jadi guru secara rutin itu menggunakan teknologi digital gitu ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa gitu ya. Beberapa hal yang terkait teknologi dalam pengajaran di kelas ya untuk teaching itu ada komputer dan tablet ya, computer and tablet. Kemudian ada interactive whiteboards and electronic response devices ya. Kemudian ada multimedia teaching ya. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama ya. Jadi penggunaan aplikasi pengolah kata ya, word processor, pengolah angka, spreadsheet dan presentasi ini sudah sangat sering kita temui ya. Mungkin sebagai pengajar itu sebagai guru itu tidak bisa ya bekerja tanpa aplikasi ini gitu ya. Jadi penggunaan pengolah kata itu bisa membantu menyiapkan materi pelajaran ya, membuat handout ya, worksheet untuk siswa, penyusunan tes ya, rubrik, kemudian pengumuman di kelas, juga poster dan sebagainya gitu ya. Nah, juga penggunaan word processor itu juga membantu dalam proses review gitu ya. Jadi misal dengan fitur-fitur insert comment ya, track changes ya, kemudian sehingga feedback si guru ini akan spesifik ke bagian tertentu dari tugas siswa gitu ya. Nah, penggunaan pengolah kata itu juga atau spreadsheet ya, itu juga sangat membantu ya dalam pengolahan mengorganisasi ya, komputasi data angka ya, data numerik ya, memproduksi charts ya, grafik ya, mengilustrasikan informasi yang sifatnya numerik ya. Nah, ini juga akan membantu pembelajaran matematika dan sains ya, dengan visualisasi data ini gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, pengolah angka juga sangat membantu guru dalam memproses nilai ya, dalam evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian juga yang kedua adalah interactive whiteboards and electronic response devices ya. Jadi ini prinsipnya itu sebenarnya seperti layar besar ya, touch screen ukuran besar ya, seperti televisi gitu ya, televisi layar lebar itu yang besar itu ya. Nah, kemudian di situ nanti guru bisa menampilkan materi ya, siswa juga bisa langsung menulis dalam whiteboard tersebut gitu yang secara digital gitu ya. Nah, siswa juga bisa merespon ya melalui electronic
response devices ya. Jadi mereka bisa langsung menjawab pertanyaan di layar gitu ya, merespon apa yang bagian tertentu yang kurang mereka pahami misalnya seperti itu. Nah, penggunaan interaktif whiteboards ini sangat membantu ya, terutama untuk materi yang kompleks gitu ya. Penelitian itu membuktikan bahwa penggunaannya itu memiliki efek positif ya dalam pembelajaran siswa. Namun penggunaan interaktif whiteboards ini kurang masif gitu ya, karena memang ini membutuhkan biaya yang besar ya. Tidak semua sekolah itu bisa memiliki kemampuan finansial untuk membelinya gitu. Nah, ada banyak sebenarnya ya sekarang yang sudah versi online ya, bisa digunakan seperti whiteboard.fi gitu, Google Jamboard, Educreations dan sebagainya gitu ya. Jadi siswa juga bisa langsung berinteraksi ya dengan menggunakan smartphone mereka gitu ya. Nah, yang ketiga adalah multimedia teaching ya. Jadi ini mengkombinasikan teks dan konten visual ya, seperti animasi dan video dalam proses pengajaran. Ini merupakan pendekatan yang pendekatan penggunaan teknologi yang paling banyak digunakan ya untuk pembelajaran ya. Nah, penelitian itu membuktikan bahwa penggunaan multimedia itu meningkatkan proses pembelajaran siswa ya. Nah, selama ada kesesuaian antara teks dan visualnya gitu. Jadi misalnya ketika menjelaskan proses terjadinya petir itu dengan animasi atau diagram itu membantu penjelasan teks dalam belajar gitu ya. Namun kalau penambahan teks kemudian teksnya itu tidak relevan atau visualnya itu tidak relevan gitu ya. Misalnya ada pesawat, di situ ada gambar pesawat yang tersambar petir ya, ini akan justru mendistraksi ya, mengganggu proses belajar siswa gitu ya. Nah, contoh lain pada pembelajaran membaca ya, jadi di sini menambahkan konten video ya pada huruf ya, penambahan suara gitu ya, kata-kata baru ketika guru membacakan narasi itu akan meningkatkan proses belajar membaca pada anak gitu. Nah, hasil review penelitian berbasis systematical review itu menunjukkan bahwa menambahkan pada pembacaan buku cerita tadi ya, bahwa penambahan musik dan animasi itu meningkatkan proses belajar ya, sementara penggunaan games itu tidak gitu. Nah, itu saja untuk bagian pertama dari pembelajaran berbasis teknologi ya, di bab 9-nya Slavin ya. Selanjutnya akan kita bahas lagi di video kedua ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.